Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan melakukan wawancara ke lembaga zakat di Kota Semarang. Kelompok kami ada saya sendiri Arya, yang kedua ada Ahmad Zahid Nugroho, yang ketiga ada Ramdan Wahyu Pramono, yang keempat ada Diandra Yusra Azhara, yang kelima ada Adinda, yang keenam ada Niki Hotimatul. Jadi kami sudah sampai di lembaga zakat. Ini kita bersama siapa, Mas? Mas Tommy. Dari mana, Mas? Dari Lazismu Kota Semarang. Ya, oke. Dari Lazismu Kota Semarang. Jadi untuk pertanyaan pertama itu terkait tentang manajemen penghimpunan dana zakat. Kalau di Lazismu Kota Semarang ini gimana sejarah berdirinya Lazismu Kota Semarang ini, Mas? Ya. Kalau dari sejarah Lazismu Kota Semarang ini berdiri tahun 2017 atau tanggal 30 September 2017 dengan SK dari Lazismu Wilayah atau Lazismu Jawa Tengah. Jadi memang Lazismu itu kan awalnya didirikan di pusat, karena Lazismu itu kan lembaga zakat yang berskala nasional. Nah, pertama kali di pusat di Jakarta itu didirikan tahun 2002, kemudian di Semarang baru ada di tahun 2017. Kalau dari strategi lembaga dalam menghimpun dana zakat ini gimana, Mas? Ya, kalau dari strategi kami menghimpun dana zakat ada banyak jalur atau metode. Kami ada jalur yang pertama metodenya itu retail, kemudian yang kedua ada melalui corporate, kemudian ada event, juga ada digital seperti itu. Ya, meskipun dari ketiga yang sebelumnya ini juga bisa ditunda dengan digital semuanya seperti itu. Jadi penghimpunan retail itu adalah penghimpunan yang langsung menyasar kepada pribadi atau personal, kalau donatur atau bisa diikhlas seperti itu. Kemudian yang kedua zakat yang kami himpun dari lembaga atau korporasi seperti itu, sehingga secara kelembagaan kami bekerjasama dengan lembaga tersebut untuk bisa menghimpun zakat di lingkungan tersebut, baik dari karyawannya, dari lingkungannya, maupun dari zakat lembaganya sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga melalui event. Jadi kami menghimpun zakat itu dengan mengadakan sebuah event, misalkan dengan tabung kabar atau dengan event-event yang lainnya yang dimana bisa mendatangkan orang, kemudian kami juga bisa menghimpun zakat sedekahnya di tempat tersebut seperti itu. Ada nggak, Mas, kira-kira kendala yang dihadapi dalam penghimpunan zakat itu yang dialami? Banyak dan pasti ada. Kendala yang paling umum kita hadapi adalah terkait pemahaman zakat itu sendiri. Zakat itu apa sih, berapa yang harus dikeluarkan? Kemudian zakat kan jenisnya ada banyak, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal juga ada turunannya, juga ada 8. Nah, dari sana kebanyakan calon zakat itu belum tahu apakah dia sudah wajib zakat atau belum seperti itu. Nah, tugas kami selain menghimpun dana zakat itu, kami juga punya tugas untuk memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi terkait zakat itu, sehingga ini sebagai salah satu syariat Islam bisa dipahami oleh calon musyafi. Kalau untuk pendekatan antara misalnya ada yang dari kalangan menengah ke atas itu kan berarti kan masuk ke donatur besar ya, yang zakat besar. Itu ada nggak sih, Mas, kayak perbedaan antara yang donatur besar itu pendekatannya dengan yang istilahnya yang masa menengah? Iya, ada, tentu ada. Untuk donatur besar itu kami biasanya setiap bulan kami ada sebuah flyer terkait dengan laporan penghimpunan setiap bulannya, laporan penerimaan dana. Dan di situ setiap bulan kami ketika datang, ketika memang itu sudah biayanya sudah berzakat secara rutin, kami menghimpun di bulan tersebut dengan membawa laporan di bulan kemarin. Jadi kami tetap maintenance apa yang dibutuhkan dari Muzaki itu. Artinya saran dari Muzaki ataupun Muzaki itu punya calon penerima manfaat sendiri itu pun boleh juga. Artinya kami juga tidak ingin menjadikan dana zakat itu dari sumbernya. Lebih baik yang kami kelola atau kami himpun zakat di sana ya sebisa mungkin kami maksimalkan di lingkungannya seperti itu. Oke, Mas, untuk yang selanjutnya itu kita ingin menanyakan tentang manajemen penyaluran dana zakat. Yang pertama itu kalau di Lazismu ini apa kriteria mustahik yang berhak menerima zakat, Mas? Kalau mustahik yang menerima dana zakat kita sudah pasti, karena itu teman-teman juga sudah belajar bahwa di Al-Quran itu kriteria mustahik ada 8 ya, dari Zakir, Muslim, Amil, Rikok, Mu'alaf, Musafir, Fisabilillah, dan Ibrahim. Dan itu yang memang berhak menerima zakat, dan kami juga pasti akan melakukan penyaluran kepada yang berhak menerima di Jakarta. Kalau di Lazismu ini bagaimana sih, Mas, mekanisme penyaluran dana zakat kepada masyarakat? Kalau mekanisme penyaluran kami ada dua jenis ya, artinya ketika kami akan menyalurkan itu ada yang si calon mustahik itu mengajukan ke kami, ada juga yang kami memang mencari calon penerima itu. Nah, kalau dari yang mengajukan tentu dengan lembaga pengajuan dari beberapa persyaratan itu, misalkan yang mendukung bahwa keterangan yang menunjukkan bahwa dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian kami melakukan asesmen atau survei. Nah, dari survei tersebut kami menanyakan, kami mewawancara kepada si calon mustahik tersebut apakah bagaimana keadaan keluarganya. Kemudian misalkan berapa penghasilannya, berapa pengeluarannya, berapa masih kurangnya di mana, gitu. Sehingga kami
bisa menyalurkan itu tepat sasaran gitu. Artinya ada kriteria-kriteria dari asesmen tersebut. Apakah di LASIS ini itu ada program pemberdayaan berbasis zakat yang dijalankan, Mas? Jika ada, bagaimana dong? Oke, kalau untuk pemberdayaan kami biasanya kami ada dua program yang utama untuk pemberdayaan. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua ekonomi. Nah, mungkin yang kalau bisa dilihat secara langsung itu pemberdayaan ekonomi atau pemberdayaan UMKM programnya. Nah, kami memberikan modal usaha atau misalkan kami berikan sebuah alat-alat untuk berusaha, misalkan gerobak atau kemudian alat-alat jual yang lainnya seperti itu. Kemudian dari sana si penerima manfaat itu bisa berjualan. Nah, kemudian dari jualannya itu setiap bulan kita maintenance, kita supervisi bagaimana keadaan jualannya, apakah untung, apakah rugi, bagaimana kemudian usaha yang dilakukan oleh penerima manfaat itu bisa menghidupi dirinya setidaknya, kemudian bisa menghidupi untuk keluarganya. Nah, kemudian selain itu kami juga melakukan pendampingan. Selain pendampingan perdana, kami juga melakukan pertemuan untuk si penerima pemberdayaan ini. Artinya kita melakukan kayak sekolah atau kayak pertemuan di mana kita memberikan pelatihan, gitu. Misalkan pelatihan keuangan, bagaimana manajemen jualannya itu seperti apa. Agar ke depan jualan ini bukan hanya jualan yang bisa menghidupi keluarganya saja, tetapi jualan ini juga artinya secara umum kita bisa menjadikan si penerima manfaat ini ke depan bisa menjadi misaki. Ketika si penerima manfaat ini nanti ke depan bisa jadi misaki, dan dari zakat yang dikeluarkan oleh si orang ini kan nanti bisa digunakan untuk memberdayakan orang lain lagi gitu. Sehingga pemberdayaan ini kami lakukan terus-menerus dengan rantai seperti itu, sehingga akan lebih banyak yang bisa kami bantu untuk memberdayakan. Bagaimana sih, Mas, cara atau proses evaluasi efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LASIS ini? Ya, kalau untuk evaluasi efektivitas, ya tadi kalau dari segi ekonomi nanti kita akan memberikan edukasi kepada si penerima yang jualan itu biar bisa untung itu kan bukan untuk LASIS, tapi untung itu kan untuk yang jualan, untuk keluarganya, sehingga itu nanti bisa dilihat dari kualitas keluarganya, apakah nanti kualitas keluarga itu bisa naik, misalkan yang sebelumnya mohon maaf dari prasejahtera nanti bisa sejahtera atau gimana. Kemudian itu kita ukur gitu. Sehingga meskipun evaluasi dan efektivitas ini kita tidak bisa melihat secara langsung ya 1 bulan 2 bulan, tapi secara jangka panjang ini pasti akan kita evaluasi. Kira-kira apa, Mas, tantangan utama dalam mendistribusikan zakat secara adil dan tepat sasaran, Mas? Ya, kalau tantangan utama mendistribusikan zakat paling kita lebih ke bagaimana kemudian kita bisa benar-benar yang kita bantu si mustahik ini benar-benar kayak dibantu gitu. Kadang ada si calon mustahik ini yang ya mohon maaf lagi-lagi secara pengajuan itu ada hal yang ditutup-tutupi dari keluarganya. Misalkan dia sudah pernah atau dia selama ini mendapatkan bantuan dari lembaga zakat yang lain, padahal itu sudah cukup untuk dirinya, tetapi kadang juga ada si penerima manfaat ini yang dalam tanda petik menyelewengkan dana bantuan, misalkan bantuan untuk UMKM tetapi dipakai untuk beli pulsa, kemudian beli makan, dan itu kan kalau dari masyarakat kan kurang tepat seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya maksudnya bagaimana sih lembaga khususnya LASIS ini memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat itu tersebut? Kalau dari transparansi ini dari masyarakat dari Bapak Lex. Bisa menjawab ya. Jadi untuk lembaga LASIS khususnya, soalnya kedengaran nggak? Dalam melakukan transparansi dana, yang maksudnya pertama kita melakukan adanya laporan berkala. Laporan kita ada laporan pertama, kemudian laporan bulanan, laporan tahunan. Kemudian laporan itu selalu kita sosialisasikan kepada khususnya donatur ataupun misaki sebagai bentuk laporan bahwa dana yang mereka salurkan atau dana zakat atau infak yang sudah mereka titipkan kepada lembaga LASISmu itu sudah tersalurkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada audit. Kita ada audit di LASIS itu kebetulan ada 2 audit internal dan audit eksternal. Yang pertama audit internal itu dari audit LPPK itu lembaga audit yang dinaungi oleh Muhammadiyah di PDN Kota Semarang. Kemudian kita ada audit eksternal itu audit dari KP. Nah, audit eksternal itu kita mengikuti dari pusat sehingga LASISmu itu sendiri sudah teraudit itu. Nah, audit kita dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ya, itu kita sudah teraudit dua-duanya dengan opini BPP Proyek Mahkamah Keuangan. Itu berarti bahwa LASISmu Kota Semarang itu ya memang sudah melaksanakan transparansi dana secara menyeluruh. Bagaimana lembaga melakukan dana kepada donatur atau ini ke masyarakatnya? Ya, masyarakat. Nah, untuk laporan kepada masyarakat ya itu tadi sih ya terkait laporan, maksudnya laporan bulanan, kemudian laporan tahunan itu kan kita selalu sosialisasikan di sosial media juga, di Instagram ataupun di Facebook. Kemudian
kita juga ada buku laporan tahunan. Jadi setiap muzaki yang hadir di lembaga kita itu selalu kita berikan buku laporan terkait penggunaan atau penghimpunan dana zakat untuk sedekah yang ada di Yayasan Sukarasmara. Namanya perjalanan dari sini kan tidak semuanya berjalan terus. Bagaimana sih kalau di Lazis ini menangani penanganan? Jadi terus di Lazis Sukarasmara sendiri kita kan juga ada yang namanya SIM, Sistem Informasi Manajemen. Kita menggunakan 2 SIM, SIM Siska dan SIM Angelin. Nah, dengan penggunaan SIM itu mempermudah kita untuk bagaimana kita memberikan ataupun mencatat laporan, mencatat segala penyaluran dan penghimpunan yang ada di Lazis Sukarasmara. Kemudian ketika kita menyalurkan dana zakat itu sebisa mungkin kita tidak harus menyalurkan, misalnya tadi Muhammad itu sudah banyak menjelaskan ketika ada mustahik yang meminta bantuan untuk beasiswa pendidikan dan sebagainya, kita sebisa mungkin itu meminimalisir langsung memberikan langsung pada orangnya, tapi kita langsung membayarkan dana tersebut kepada sekolah, ketika bantuan kesehatan itu langsung kepada rumah sakit dan sebagainya, dan itu kita sistemnya langsung transfer by CNS dari bank kita. Jadi sangat meminimalisir adanya uang cash yang ada di masing-masing tenaga amil yang ada di selanjutnya, ini tentang pengelolaan SDM yang membangun. Bagaimana sistem rekrutmen dan pelatihan bagi amil zakat? Untuk sistem rekrutmen amil zakat itu yang pertama itu pasti kita dari oprek ya. Oprek itu kan pasti ada persyaratan umum ya seperti pada umumnya usia dan sebagainya, dan biasanya itu kita lebih memprioritaskan dari anggota Muhammadiyah itu sendiri. Setelah oprek nanti akan ada seleksi. Seleksi itu ada tes kompetensi dasar, kemudian setelah proses seleksi nanti akan ada interview ataupun wawancara. Nah itu untuk proses opreknya, rekrutmennya. Setelah sudah direkrutmen, kemudian nanti akan ada berarti semacam percobaan ya, tes namanya ya. Pelatihan dasar amil. Nah pelatihan dasar amil itu yang pertama nanti amil ataupun calon karyawan baru itu akan dilatih untuk bagaimana cara memanajemen zakat, ZIS, zakat infak sedekah yang ada di Lazis Sukarasmara, kemudian tata kelolaannya, kemudian bagaimana cara menyalurkannya dan sebagainya. Selanjutnya, apa saja tantangan dalam pengelolaan SDM di lembaga zakat? Tantangannya cukup banyak. Khususnya salah satunya dari kompetensi ada sih biasanya teman-teman. Jadi terkadang calon karyawan yang sudah mendaftar ataupun tenaga amil yang ada di sini itu perlu perlu kita kuatkan dengan kompetensi amil itu sendiri, bahwasanya amil itu bagaimana sih dan sebagainya. Kita kan sebagai karyawan itu kan nggak mungkin cuma sekedar mencatat dan sebagainya. Ketika misal di depan kalian bertemu dengan FO ataupun kasir yang ada di depan itu kan pasti ada tata tertibnya dan sebagainya gitu. Nah, yaitu tadi kompetensi amil itu sendiri, kemudian dari manajemen amil itu sendiri. Nah itu tantangannya agar amil yang ada di Lazis Sukarasmara itu juga bisa terpercaya. Bagaimana lembaga mengembangkan kapasitas amil dalam Yayasan zakat? Untuk mengembangkan kapasitas amil yang pastinya kita pertama untuk amil itu sendiri ya, itu kan pasti banyak problemnya masing-masing. Sebelum kita mengetahui problemnya itu kan pasti kita lakukan evaluasi kinerja terlebih dahulu. Evaluasinya apa dari masing-masing karyawan, kemudian sebenarnya kebutuhan karyawan itu apa dan sebagainya. Ketika kebutuhannya itu adalah terkait ketidaktahuan dan sebagainya, kita berikan pelatihan yang sesuai dengan apa yang amil itu butuhkan. Kemudian ada workshop juga terkait zakat, terkait fundraising dan sebagainya. Kemudian kita ambil juga ada sertifikasi amil bahwasanya amil yang ada di Lazis Sukarasmara juga harusnya tersertifikasi, sehingga itu akan membuat si amil itu sendiri itu benar-benar bisa menjaga amanah. Apalagi kita kan mengelolanya dana zakat ya, dan amat. Kalau misal amil itu tidak tersertifikasi, amil itu tidak amanah, yang namanya manusia kan juga banyak salah dan sebagainya. Apa visi dan strategi lembaga dalam pengembangan tenaga kerja? Untuk visi lembaga Lazismu Kota Semarang itu sendiri dalam jangka panjang pastinya kita menjadi Lazismu yang terpercaya untuk masyarakat khususnya di Kota Semarang. Kemudian, bagaimana lembaga menjalin kerjasama dengan pemerintah atau sektor lain dalam pengelolaan zakat? Untuk menjalin kerjasama, alhamdulillah Lazismu Kota Semarang itu sendiri itu sudah banyak bekerjasama dengan sektor pemerintahan. Setiap kita mengadakan kegiatan, dilihat dulu misal kegiatan kesehatan kita mengambil stunting gitu. Nah, kita bekerjasama dengan rumah sakit, dengan puskesmas, berusaha untuk selalu mengaitkan sektor pemerintahan di kegiatan penyaluran kita. Kemarin juga kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit Koto, walaupun itu bukan rumah sakit Muhammadiyah, tapi alhamdulillah kita dipercaya untuk bekerja sama dalam menangani kesehatan yang ada di sana. Ini masuk ke bagian tantangan dan rekomendasi. Jadi
Jadi yang pertama tadi kan udah disebut juga kan kayak tantangannya apa. Jadi kalau tantangan terbesar dalam mengelola zakat di Indonesia itu apa? Untuk tantangan terbesar ya dua hal tadi. Dari penghimpunan kita masih perlu mengedukasi calon muzaki, di mana zakat di Indonesia terutama di Jawa Tengah dan Kota Semarang itu masih jauh dari potensi zakat yang seharusnya. Di seluruh lembaga zakat baru ada kurang lebih 10% dari potensi zakat yang seharusnya dihimpun oleh seluruh lembaga zakat maupun badan amil zakat itu sendiri. Kemudian tantangan yang lain ya dari penyaluran itu, artinya kita belum mempunyai satu database yang bisa terintegrasi antar lembaga sehingga kadang si penerima manfaat ini dapat bantuan dari beberapa lembaga seperti itu, sehingga itu yang mungkin yang terkesan belum adil atau masih ada yang belum penerimaan. Buat pertanyaan selanjutnya, ada nggak rekomendasi lembaga buat meningkatin efektivitas di pengelolaan zakat di Indonesia? Ya, untuk meningkatkan efektivitas tentu kita harus menyesuaikan dengan zaman ya, artinya pengelolaan zakat itu harus ditopang dengan sistem manajemen yang komprehensif, bukan hanya dari catatan keuangan ya, tetapi bagaimana sistem tersebut bisa menjadikan kemudahan bagi donatur untuk bisa menitipkan zakat itu melalui kita, juga bisa memudahkan si calon penerima manfaat itu bisa mengakses haknya yang memang menjadi hak si penerima manfaat. Kemudian boleh kamu jelasin bagaimana pandangan lembaga terhadap regulasi zakat yang berlaku? Ya, untuk regulasi zakat kami sebenarnya tidak banyak berbeda. Itu kan kalau zakat kan ada undang-undang nomor tahun 2013 kalau nggak salah itu terkait dengan pengelolaan zakat. Ya, secara umum kami setuju dengan regulasi yang ada. Tapi baru-baru ini juga ada beberapa lembaga zakat yang di sana sedang menguji materi undang-undang zakat itu di MK yang sampai sekarang masih belum selesai. Nah, itu juga bisa menjadi bahan renungan bahwa regulasi yang ada zakat di Indonesia saat ini masih perlu banyak masukan, terutama dari lembaga zakat yang sebelumnya atau sudah lama berdiri sebelum adanya undang-undang zakat itu sendiri. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Kira-kira lembaga amil zakat Muhammadiyah Semarang ini ada nggak sih membuat inovasi terbaru yang mungkin mengikuti era digitalisasi dan sekarang itu yang sangat dilakukan? Kalau inovasi kami inovasi kami dikatakan inovasi ya kami juga ikut dengan sistem yang ada ya. Misalkan donasi itu kami memudahkan dengan kris bulan. Nah, itu juga hal yang baru bagi kami. Walaupun itu sudah ada beberapa tahun juga, kami juga sudah menyediakan itu dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kemudahan dalam berdonasi kami mengembangkan website crowdfunding itu tadi, crowdfunding.org, di mana itu juga nanti bisa memudahkan para muzaki bisa berzakat dan berinfak melalui website tersebut. Kalau inovasi dalam hal penyaluran, kami sedang mengembangkan sebuah kawasan atau sebuah kampung itu bisa memang menjadi kampung sadar zakat atau kampung zakat itu sendiri. Artinya pemberdayaan kampung itu bisa ditopang dengan dana zakat. Nah, itu yang target kami kali ini bisa membuat satu kawasan, satu kampung menjadi kampung zakat. Mungkin ada pertanyaan terakhir ya, bagaimana cara lembaga amil zakat Muhammadiyah ini mengambil langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat? Karena mungkin di zaman sekarang kan kepercayaan masyarakat sudah agak mulai menurun ya terhadap lembaga-lembaga, mungkin yang kayak gini gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau untuk meningkatkan kepercayaan kami harus selalu mempromosikan lembaga zakat itu sendiri. Itu dengan banyak dukungan, gitu. Misalkan dengan kita memberikan sertifikat BTP kita, kemudian apa yang sudah kita lakukan itu lebih banyak mengedukasi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, sehingga calon muzaki itu lebih memahami bahwa oh, ternyata ada program ini, ternyata sudah melakukan ini. Ketika kami sudah melakukan, tentu calon muzaki itu lebih percaya ketika kami sudah melakukan dibandingkan dengan pengajuan proposal. Artinya dengan kita memberikan laporan itu ya kita sudah berusaha untuk menghimpun lebih banyak dan menghimpun kepercayaan yang terutama dari masyarakat khususnya di Kota Semarang. Mungkin itu aja beberapa pertanyaan dari kita. Terima kasih untuk Mas Tommy dan Mbak Citra yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan kita dan juga sudah diwawancara juga. Ini mungkin ada mau nambahin? Mungkin itu saja ya. Sekian dari wawancara kelompok kita hari ini. Untuk Mas Tommy dan Mbak Citra mungkin bisa kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.